Kaki-kaki Halo Lur, kembali lagi di Balakala episode 3 ditemani sama Abang Sandi dan Abang Juki. Kita ngomong apa tuh? Mau ngomongin apa sih? Kita ngomongin tentang sepak bola di Indonesia. Lo bola. Loh, nggak apa-apa. Selepas dari corona aja. Apa yang Karena besok kan kita ada ini lagi, ada main bola lagi. Sekarang kan masih ditahan, makanya kita diomongin aja. Mau masih ditahan, kita omongin. Suka bola bahas apa? Suka bola. Sepak bola. Gimana? Ya. Emang apa yang mau kita bahas ini? Pertama klub-klub tua dulu aja San. Ya, boleh. Nanti kita lihat-lihat stadion lama, terus kita ngomongin itu bisa jadi cagar budaya apa enggak? Apa? Nah iya, sama tahu bisa jadi. Sama tahu kan bisa jadi loh. Itu kan bisa dimasukin CB apa enggak? Terus ngapain ke stadion? Lah kamu kan menghina aku ya San. Lo kok menghina? Tertawamu loh, aku udah bilang cagar budaya apa enggak kan enak kan. Lah kamu Stadion dikasih cagar budaya terus apa gitu? Lah. Buat apa gitu loh? Serius Buat banget stadion. loh. Mereka bisa ngapain buat stadion kan bisa buat mall lebih baik toh, lebih bagus. di Banten. Nah, di Banten mall besar. Sultan Agung besok aja di mall ya. Insya Allah dan kita belum tahu perkembangan sepak bola di Banten gimana kan kita nggak tahu. Persiba masih divisi 3 ya. Ya masih, tapi tetap kuat, strong mereka masih luar biasa. Supportnya itu bagus. Tapi ngomong-ngomong masalah bikin konten ya. Konten apa ya? Ini kan kita kan lagi bikin konten nih kan. Nah. Ini kita cuma mau ngasih tahu aja sama teman-teman Arkeo yang berusaha untuk menggurui orang lain kayak podcast. Apa cepat? Ya jangan menggurui lah. Ya, kembali lagi ngomongin gulasan. Gimana? Oh iya. Tapi Tapi apa ini? Ayolah, apa lu? ini menurutmu tuh, kenapa tanya pendapatmu ini? Menurutmu kenapa sepak bola itu jadi olahraga yang cukup banyak orang yang minat gitu? Gak kayak olahraga lain gitu. Apa ya? Kalau aku sendiri menurutku loh. Kalau pas posisi masuk meriah, wah rasanya merinding. Masuk apa? Masuk stadion, kita nonton bola gitu loh. Terus kan jagoan kita kalah kan juga emosinya kita meningkat toh. Terus ya wah, gimana caranya dia menang? Kan kita juga harus jadi supporter yang baik juga. Tapi kadang kan ya supporter kan wah tawuran, bunuh-bunuhan. Tapi yo itu apa ya? Jadi bunuh-bunuhan supporternya terutama musuhan nggak apa-apa. Padahal dulu tuh musuh tuh cuma cari teman, sekarang musuh ya musuh. Tapi bagus sih. Tapi kamu pernah nonton ini nggak sebelumnya? Nonton kerusuhan yang live gitu di TV. Dulu kan waktu Liga. Live di TV, langsung loh. Iya, ada TV langsung. Terjun ke lapangan langsung rusuh ya. Iya pernah merasakan. Nah itu menurutmu kenapa itu orang-orang pada mau rusuh? Kan ini cuma olahraga biasa sebetulnya. Kan kita mendukung dari hati. Kalau kalah kan rasanya meluapkan emosi. Ya mungkin salah cara meluapkan emosi, tapi ya gimana lagi. Kalau kita kan capek teriak-teriak, ya. Kurang greget loh cuman kayak. Kalau kalah, kalau menang, yes, beda lagi. Nurut, support. Mantap. Kalau ke gula juga
anjing, bahasanya goblok. Wah, biasa. Bisa supporter bebas. Fokus. Kita fokus lagi Ya. ke pembahasan. Kan masalah sepak bola itu. Jadi kamu udah ngomong tadi kenapa kamu mencintai sepak bola. Nah, terus tim apa yang sebenarnya yang kamu cintai? Wah, ini nggak boleh diomong. Biar saya sendiri aja ya. Lah, kenapa? Loh, nanti saya dipukulin orang kalau ada yang tahu saya supporter apa. Ada yang nonton nanti supporter apa? Dina saya dicari IG kuas. Dina terus aku. Loh, ini- Netizennya ini kalau kita kan masuk YouTube nanti kan wah. Jangan lah, biar saya aja yang. Tapi domisili di mana tuh? Wah, ini. Bentar, jadi domisili saya di Bantul, kelahiran di Yogyakarta, kuliah saya di Sleman, udah DIY lah yang pasti, salah satu klubnya. Oh, ya bener. Ya emang PSIM kan? Ya emang PSIM. Lah DIY siapa yang bertanya PSIM? Kok tanya lo kamu tuh gimana, santai. Astagfirullahaladzim tuh. Berarti PSIM ya? PSIM di hati ya? Oh, enggak. Rahasia. Jangan diomongin. Terus gimana? Kapan tuh? Gimana tuh? Ayo, sepak bola kan olahraga orang kaya. Loh, Bukan siapa orang bilang? kaya. Loh, Siapa bilang? Lah, satu klub itu bayar 10 orang buat main, bukan belum cadangannya dibayar, pelatihnya dibayar, 11 orang. stadionnya dibayar. Oh iya 11 orang, kipernya lupa. Aku jadi kiper lupa. Aduh, soalnya nggak pernah dibayar aku. Pernah aku ikut himpunan apalah itu, menang nggak dapat hadiah. Uang ya buat himpunan. Padahal capek ya saya tapi gimana lagi. Tapi ya nggak apa-apa, olahraga. Menurutku malah sebenarnya kiper itu yang paling bisa menentukan hasil pertandingan malah. Enggak, Loh kan menurutku salah. kok bisa? Loh, the striker back lah yang bisa Lah menentukan. enggak lah. Lah kalau strikernya nggak bisa ngegolin, terus menangnya dari mana? Kipernya cuma nyelamatin. Lah kipernya kalau bisa ngegolin? Loh, kiper goblok lah. Lah kok? Ya kayak aku loh, kiper ngegolin kan goblok kan. Berarti kan striker tuh bodoh-bodoh itu. Itu bedanya. Kok tumben kita bahas bola hari ini? Kan ini channel nggak bahas bola sama sekali. Kan ada ini, nanti ada segi-segi yang luar biasanya. Waduh. Kita bahas sejarah yang dirindukan orang kan harus. Mereka kan kadang nggak tahu sejarah, San. Makanya kita bahas sejarah. Tapi info buat teman-teman ya, nggak tahu ini kapan naiknya. Ini beberapa liga besar Eropa sudah mulai menggelar liganya ya. Secara Tertutup tanpa ada supporter. Yang padahal itu menurut saya malah menghilangkan dari esensi sepak bolanya sendiri. Ya kan itu gara-gara berduit aja, San. Maksudnya? Biar duitnya lancar. Apanya duitnya yang lancar? Lah kan kalau menang kan duitnya lancar. Kalau menang. Oh pantesan ada suap-suap. Oh iya, jelas. Itu nggak bisa dipungkiri. Semua olahraga pasti ada. Suap-suap. Iya. Makan. Oke, anyway. Sak. Teman-teman, Yoi. tim riset kami juga sudah mempersiapkan banyak materi sebenarnya, dan saya juga nggak tahu kenapa kita disuruh membaca yang ada di layar ini. Bodoh kita. Bodoh kita, Iya. bodoh. Bisa kita kurang besar. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita penggemar sepak bola ya Iya, bebas. bebas. Ngomongin apapun. Kita nggak ada dasar kok. Kita nggak ada apa ya namanya. Kita harus tahu semuanya nggak? Nggak atas. Nah, ngomong-ngomong masalah di DIY. DIY ini kan ada beberapa sebenarnya klub yang cukup dikenal. Ada Persiba Bantul, Betul. PSS Ini kayak gini Sleman. yang bikin hoax, San. Beneran, San. Ini kan olahraga Bantul nggak terima hati-hati, San. Loh divisi 3 kok nggak terima.
tapi 3 nggak apa-apa, mentalnya masih bagus. Terus yang agak naikkan dikit PSIM Yogyakarta divisi 2. 2 terus. Ada PSS Sleman 3-2-1. 3-1. Terus ada beberapa tim-tim yang cukup disegani sebenarnya di DIY ini. Apa sih? UAD. Oh alah, Nusantara itu. Iya, Liga Nusantara UAD. Masih ecek-ecek nggak apa-apa itu. Terus ada tim UII kalau nggak salah. Malah universitas semua. Ada. UGM juga mengirimkan perwakilan di Liga 3, di Liga Nusantara. Kalau nggak salah namanya Kagama. Kagama. Oke, lanjut. Itu kaptennya pasti Pak Ganjar. Yakin nggak Pak Ganjar itu? Kiper Pak Panut ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di antara tim-tim DIY itu ternyata salah satunya itu ada salah satu tim tertua di dunia. Nah, tim riset kita sudah menyiapkan ada sebenarnya 20 tim tertua di dunia. Dan beberapa ternyata ada di Indonesia. Kita bahasnya di Indonesia aja. Indonesia Jangan aja. kejauhan. Yang paling tua itu PSM Makassar. Bu, Sulawesi. Lu luar biasa. Tapi namanya dulu bukan PSM sih. Ewako. Bukan PSM dulu nama. Dulunya kalau nggak salah namanya Makassar, sepak bola Makassar, tapi sepak bola itu bahasa Belanda. Nggak tahu saya apa bahasa Belandanya. Bisa ngomong gimana San? Aduh. Ada Persija juga, ada Persija, ada Persib, ada Persis Solo, ada PSS. Pokoknya Sakti Magelang. PS Sakti Magelang. Ada juga tim-tim tua. Nah, tim-tim ini kan sebenarnya banyak berdiri di masa-masa Belanda. Dan tentu kan yang main nggak mungkin pribumi kan yang main bola. Nggak mungkin. Makan aja susah ya waktu itu ya. Masa main bola sempat. Kerja rodi terus. Masa main bola. Sekali pukul mati. Nah, tim-tim ini kan dibanyak bawa oleh orang-orang, tim-tim yang dibikin adalah tim-tim dari Belanda, orang-orang Belanda yang membuat. Nah, menurutmu Zuk, kenapa sih orang-orang Belanda pada akhirnya memutuskan untuk membuat tim sepak bola di Indonesia? Padahal kalau nggak salah ya, bentar ya teman-teman, dari hasil risetnya tim kita itu, kalau nggak salah tidak ada satupun tim Belanda di sana. Di Indonesia? Bukan, di 20 tim tertua di dunia ini. Saya kalau nggak salah nggak nemu nama tim Belanda di sini. Wah, risetmu kurang kan? Oh, ini loh goal.com kurang apa? Wih, Nottingham Forest, sponsor apa itu San? bukan. Brighton FC, Bradford Avenue, Stoke City, North County. Liverpool San? Liverpool nggak dihitung tua di sini. Oh, nggak tua. Nggak Oke. Nggak tahu ya Puasa ini San? risetnya. Puasa 20 tahun gitu. Gelar. Nggak ada. Tetap nggak tua? Nggak ada pendukung Liverpool. Tetap nggak tua? Iya, tua lah seusia kita. Nah, menurutmu kenapa Sob? Orang Itu gimana itu ya? Kayaknya yang dimasukin pemain itu orang-orang yang bukan di kalangan orang biasa ya. bukan itu pertanyaan. Nah, apain? Kenapa di Indonesia Salah, ada klub bola, tapi di Belanda kok nggak ada? Yo. Apa ya itu? Susah itu kayaknya. Ya mungkin mereka kan di sini, posisinya masih di Indonesia. Kalau mereka balik ke Belanda kan kelamaan. Kelamaan bikin klub ya. Iya. Kan juga di sini masa cuman gitu, nggak ada olahraga. Mungkin mereka udah tahu olahraga itu duluan. Terus mereka buat di sini. Apa mungkin ada perjanjian-perjanjian tertentu di situ yang bikin sejarah. Tapi yang kalau menimbulkan sejarah mungkin. Kalau sepak bola masa Belanda itu yang penjaga Celananya pendek-pendek sih. Oh iya. Celananya pendek-pendek banget. Kelihatan. Kalau perempuan? Wah, nggak tahu aku. Nggak mau ngomong aku. Balik lagi. Iya, balik. Gimana? Nah, itu kan berarti dulu apa pemainnya 11 juga ya dulu ya satu tim itu? Mungkin 11. Bisa jadi. Bisa jadi. 11. Atau lebih? Tuh dulu nggak ada ini ya. Rekaman. Nggak ada.
yang ada miskin ya Belanda itu ternyata. ya bukan miskin, emang kameranya belum sampai. Oh iya. Soalnya kenapa ya? Kan dari banyak banyak klub-klub bola itu kan mereka bermain tuh. Nah kan dari foto-foto yang kita temukan tuh kita nggak tahu tuh jumlah pemainnya sudah 11 atau enggak. Bisa jadi kan lebih dari 11 kalau di waktu main. Jadinya tawuran kan. ada daerah. Tapi uniknya walaupun kita itu masih dijajah, ternyata di Indonesia tuh ada beberapa stadion yang sudah didirikan ternyata yang sepertinya diperuntukkan untuk permainan sepak bola yang ditonton. Jadi teman-teman mungkin harus membedakan mana lapangan sepak bola, mana stadion bola, mana stadium tempat orang dugem. Beda ya? Beda. Gak ada yang paham. Dugem. Dugem. Mantap ya. Dulu ada dugem ya? Ada. Ada. Biasa. Dulu tuh miras malah merajalela dulu. Wah iya, itu karena Nusantara ya bikinnya kayak gitu. Gak apa-apa. Balik lagi ya. Kan ada 3 itu berbeda. Nah ada lapangan bola, sama ada stadion bola. Nah kalau lapangan bola ini cuma lapangan biasa, tapi nggak ada tribun penonton. Nah biasanya ini tuh kalau orang-orang menonton itu di pinggir lapangan, terus dikasih tali rafia. Gak apa-apa. Zaman dulu. Kita hargai ya. Namanya sejarah. Nah kalau mulai dari nol. Oh, iya. Semuanya kan mulai. Nah lapangan tuh kalau dulu tuh bisa kayak kalau di Jogja itu Kridosono. Nah itu tuh salah satu. Itu tua itu. Tua itu. Kalau saya nggak salah itu waktu. Sekarang cuma buat konser loh, San. Nggak buat main bola itu. Konser itu adanya. Terus saya kira itu tempat kerbau. Enggak ya buat konser ya itu. Enggak itu. Buat konser. Nah, pokoknya Kridosono itu salah satu itu lapangan bola. Jadi lapangan bola atau alun-alun kota itu bisa jadi lapangan bola. Nah, tapi kalau stadion itu tuh memang sengaja dirancang ada tribunnya. Oh, biar penontonnya banyak gitu. Biar penontonnya bisa duduk. Oh. Kan kalau banyak nggak usah dikasih tribun kan. Oh, kalau tribun kan biar bisa ini beli tiket. Pemasukan. Iya, bisa. Kalau nggak ada, cuma dikasih ini kan kita nggak tahu masuknya dari mana aja. Masuk keamanannya mau muter gitu kan nggak mungkin. Banyak nggak bisa. Nah ya salah satu stadion yang pertama kali didirikan itu Stadion Gajayana di Malang. Datang Arema punya kota. Ya? Persema. Arema punya masih. Persema. Malang kan Arema terkenal. Ada Persema. Nah iya tapi kan Arema sekarang. Ada Malang FC juga. Wah banyak Arema. Semuanya Arema. Batu FC. Supporter Arema, ngali aku sih. Aremania. Nah, semua tetap Aremania. Malang. Nah itulah stadion pertama yang didirikan di Indonesia. Belanda juga ya? Belanda kalau nggak salah itu 1920-an didirikan. Berarti kan itu memang menandakan sepak bola itu memang sudah masuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia bahkan kalau nggak salah tim sepak bola ini ya, apa dari bikin stadion ada klub itu bisa membuat apa persatuan nggak kira-kira? Persatuan bisa lah. Oh malah Belanda bodoh ya berarti ya? Iya, malah itu sebenarnya membuat Indonesia lebih bersatu dengan sepak bola. Apalagi dengan waktu itu Indonesia masuk ke Piala Dunia pertama 1934. Oh yang caranya 36 atau saya lupa. Iya, nggak apa-apa. Nah, pendek-pendek. Nah, itu kan sebagian besar orang Belanda memang pemain, tapi kan ada orang-orang Indonesia juga. Nah, itu diakui ya berarti. Itu udah diakui kita walaupun namanya Hindia Belanda, tapi tetap kita jadi diakui sebagai negara pertama yang masuk Piala Dunia di Asia. Walaupun sebenarnya menurut saya itu juga aneh pengakuan seperti itu negara pertama Piala Dunia ini. Ya nggak apa-apa, Sa. Ya mungkin jadi buat motivasi lah. Diakui biar memotivasi sampai sekarang mungkin ada motivasi, ayo motivasi. Udah diakui dunia masuk ya timnasnya kayak gitu-gitu aja. Kita nontonnya juga nggak enak kan. Ya enggak lah, benci banget aku kalau timnas ini kalau kalah. kekalahan kan pasti benci. Makanya kan kita support terus sepak bola Indonesia. Yang penting jangan jadi supporter yang ganas.
Kayak Anda tadi ya. Oh enggak, saya baik. Oh iya. Kita balik lagi. Kita terlalu jauh kita berbincang-bincang ini. Oke. Nah itu kan stadion-stadion tadi. Nah stadion-stadion itu kan kita coba melihat dari perspektif kita sebagai mahasiswa arkeologi yang selalu melihat semua benda. Mantap deh. Yang berusaha melihat sesuatu yang tua-tua itu sebagai tinggalan budaya. Nah ini kan ada stadion-stadion tua nih. Tiga lah yang dicatat. Ada Gajayana Malang, Sriwudari Solo, sama Stadion Andi Matalata Makassar. Nah, tiga stadion ini termasuk stadion tua. Dan menurutmu apakah stadion-stadion ini tuh bisa kita bilang sebagai cagar budaya atau tidak? Bisa aja. Selama masih dia udah berumur 50 tahun, minimal 50 tahun kan? Nenek? Wah, nenek udah. Bapak Iya. saya 50 tahun soalnya udah cagar budaya itu begini. Orang tua aku cagar budaya itu saya. Itu dari paten itu di rumah itu kan. Nggak bisa dijual belikan lagi saya. Kan minimal kan 50 tahun. Iya. Terus mempunyai sejarah yang apa ya? Yang bisa dikenang apa? Yang apa ya? Yang di daerah situ wah. Landmark gitu lah ya. Nah, landmark gitu. Kan bisa ada cagar budaya. Terus kan kembali lagi pertanyaannya, di cagar budaya biar apa? Kalau stadion di cagar budaya itu biar apa? Kalau menurutku sebenarnya malah aneh tadi itu dicagar budayakan. Nah, nggak bisa dijual belikan kan? Nggak bisa. Terus kan nggak bisa diubah lagi. Tapi kalau stadion bisa diubah. Kalau cagar budaya kan nggak boleh diubah kan? Makanya itu kalau di cagar dia dimasukkan cagar budaya, ngubahnya gimana? Catnya kan harus asli, Oh iya. harus seperti dulu kala. Terus kalau dulu cuman beteng-beteng itu, sekarang udah bagus gimana? Udah nggak bisa cagar budaya kan? Terus tempat duduknya juga ditambah Nah, kan? iya makanya itu. Berarti sebenarnya memang nggak cocok ya kita bilang stadion-stadion ini sebagai cagar budaya ya, walaupun mereka sudah tua ya. Tapi tetap tercatat dalam sejarah sih. Soalnya kalau nggak salah stadion 10 November Surabaya itu Stadion Andi Matalata itu mau dihancurkan karena konstruksinya sudah tidak bagus lagi. Akhirnya mau diruntuhkan, mau dibangun baru lagi. Nah, itu apa cagar budaya atau tidak, bukan? Udah menyalahi aturan kan? Nah, Kan cagar budaya ada aturan tertentu. apalagi Stadion Gelora Bung Karno kan dulu mungkin bentuknya masih disesuaikan dengan yang lama, tapi kan tidak mempertahankan lagi bahan-bahan aslinya kan. Dan kalau kita tetap mempertahankan bahan-bahan aslinya kan itu sangat berisiko untuk penonton kan kalau yang menonton di sana. Semakin banyak soalnya sport. Penonton kan semakin banyak sekarang. Kalau dulunya cuman kecil, kalau sekarang ya kapasitasnya nggak memadai, kasihan. Tapi dulu kalau nggak salah Stadion Gelora Bung Karno itu pernah sampai lebih dari 150.000 penonton. Waktu itu pertandingan antara Persib lawan PSMS Medan, final perserikatan. Oh iya. Yang menang PSMS. Wow. Nah itu rame banget itu yang nonton. Berarti kan memang itu menunjukkan kita tuh penting untuk membuat pentingnya stadion itu untuk supporter-supporter bola ini bisa nonton ya. Terus kembali lagi kalau di CBK, gimana itu kalau CBK? Kan kapasitas kan, stadion berkapasitas yang harus diperbarui, ya mungkin harus diperbarui. Lebih banyak kapasitas kan, nama stadion besar kan. Nah kalau cagar budaya kan nggak bisa direnovasi kan, aturan CB gitu. Iya. Terus gimana itu kalau kayak gitu? Ya. Itu masuk CB-nya itu gimana? Makanya menurutku aku nggak setuju sebenarnya kalau misalnya. Apakah CB-nya cuma di daerah situ? Apa daerah itu di CB kan? Tanahnya di CB kan maksudnya? Oh nggak bisa. Bangunannya nggak peduli. Ya kan nggak bisa toh. Nggak bisa. Makanya kalau kan nggak bisa diperbarui. Makanya menurutku penganggapan suatu bangunan menjadi CB ini sebenarnya juga hal yang aneh. Karena kan sebenarnya kalau misalnya yang selama ini kita lihat kan bangunan-bangunan cagar budaya itu kan bangunan-bangunan yang sebenarnya sudah kehilangan konteks dari masanya atau konteks dari fungsinya sebenarnya. Kayak misalnya Istana Negara yang dulunya jadi rumah Gubernur Jenderal,
Kan sekarang nggak jadi rumah gubernur jenderal kan, Iya. dari kediaman presiden. Iya. Nah itu nggak om cagar budaya. Tapi kan kalau stadion bola, dia kan memang masih digunakan jadi tempat orang nonton bola. Dan kalau bahan-bahan tidak diganti malah akan membuat bahaya para penonton bola. Terus gimana kalau di CB kan itu? Jadi nggak setuju saya, jelas tidak setuju. Setuju. Ya mungkin nggak di CB kan, tapi masih masuk sejarah gitu. Iya. Ya mungkin di CB kan cuman buat apa ya? Kayak cuman di wah itu CB, tapi kan sebenarnya mereka kan nggak tahu aturan CB itu kayak gimana. Mungkin yang di luar sana nggak tahu. Apa orang-orang umum kan jarang ini yang ada tahu arkeologi itu apa, terus CB itu apa kan, minimal CB apa itu nggak tahu mereka. Nah ini mungkin sebagai arkeologi kita harus masih tahu ini kepada umum lah, CB itu gimana harusnya. Kalau udah dirubah dikit apakah masih CB atau gimana? Kepentingan CB apa? Tapi CB itu sebenarnya gimana sih untuk orang-orang harus memahami CB itu seperti apa? Itu tadi kembali ke sejarah kan. Kita kembali sejarah. Iya. 50 tahun, minimal 50 tahun. Terus itu daerah apa, kawasan apa, itu bangunan apa, mungkin dulunya tempat pernah ditinggalin siapa, pernah dipakai buat apa. Kan mungkin itu CB yang apa ya? Kamu tanya tentang aturan apa tentang apa ya bisa? Enggak nanya, kita ngomong kok. Oh lah anjing ini saja. Kita ngomong kok. Enggak, yang penting kan teman-teman tuh bisa paham gitu. Oh, iya. CB itu sebenarnya ada dua. Ada CB yang cagar budaya yang sesuai sama hukum, dan CB yang sesuai sama pakaian wanita. Gue saru ya. Gak tidur. Nah kan dari tadi kita kan ngalor ngidul nih masalah apakah stadion cagar budaya atau tidak. Tapi kan kayaknya kita memang belum pernah bilang sebenarnya CB cagar budaya itu apa kan sebenarnya. Yeah. Nah kalau di Indonesia sendiri kita mau jelasin ini. nyebutin aja. Oh, nyebutin aja. Oke. Kalau secara aturan Siap. yang mengatur tentang cagar budaya itu ada di Undang-Undang Nomor 10. nomor 11. Oh 11. Salah. Nomornya 10 ya. Nomor 11 tahun 2010. Oh iya, lali sih edit. Jangan ngomong edit. Ya, ulangi lagi. Oh iya tuh. Tadi kan kita udah ngomongin masalah stadion itu cagar budaya atau bukan. Tapi mungkin banyak yang belum tahu, walaupun saya yakin sebenarnya penonton kita tuh teman-teman kita juga. Tapi mungkin kan ada kemungkinan yang lain nonton kan. Jadi kalau di Indonesia tuh pemahaman umum juga ya. iya, benar sekali. Jadi kalau di Indonesia itu cagar budaya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011. Yang mana sebenarnya cagar budaya itu adalah penyebutan untuk baik benda, bangunan ataupun struktur yang memiliki nilai ekonomi, nilai budaya, pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai penting lainnya yang berguna untuk kehidupan generasi-generasi berikutnya. Nah, kalau di aturan yang kita selama ini ada, sebenarnya syarat minimal cagar budaya itu 50 tahun dan benda atau bangunan tersebut itu mewakili dari salah satu masa. Tapi itu di Indonesia. Beda kasus sebenarnya kalau ada di luar negeri. Beda. Nanti lagi itu. Iya, nantilah pembahasan berikutnya. Gimana? Sudah CB kan lagi. Tapi ada kemungkinan nggak mereka tuh bakal jadi CB? Tadi kan mungkin kita membahas kalau kita nggak setuju kan, walaupun dia berusia 50 tahun lebih memiliki nilai penting dan mewakili satu masa yang sebenarnya bisa dicagar budaya, tapi kita kan nggak setuju tuh sekali jadi cagar budaya. Tapi menurutmu kemungkinan dia jadi cagar budaya masih ada atau enggak? Bisa. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe Balaka. Dengarkan juga kami di Spotify. Dan ada kata-kata lain, Mas Tuki? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.